Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan join Telegram Group, kalian berhak mengikuti giveaway dari saya. Jadi buat teman-teman semua yang belum subscribe dan join Telegram Group, silakan lakukan dua hal ini. Dan ingat, untuk pengumuman akan saya umumkan di channel Telegram dari Crypto tentunya. Dan untuk link ada di deskripsi teman-teman ya. Silakan join dan tunggu di situ. Oke, langsung saja. Oke, untuk global select atau global market teman-teman ya, ini semua lagi merah teman-teman ya, sesuai prediksi dari salah satu bank besar di Amerika teman-teman ya, JP Morgan tentunya teman-teman. Apakah prediksinya ini akan tepat oleh JP Morgan atau gimana teman-teman ya? Tapi intinya sejak berita itu kemarin teman-teman, ini semua langsung anjlok lagi teman-teman ya. Ini wow, ini parah sekali ya, karena yang dikontrol penuh ini adalah Bitcoin teman-teman, sebagai kripto terbesar di dunia. Oke, langsung saja kita cek. Oke, CEO JP Morgan mengatakan bahwa badai ekonomi sedang dalam perjalanan. Wow, teman-teman. Ini agak gimana ya kalau kita baca teman-teman ya, agak semua kesimpulan di luar sana bertabrakan semua, tapi it's okay lah teman-teman ya, kita jalani saja. Tapi ini pun masih merupakan opini sih menurut saya, tapi yang opini besar ya, ini karena dari CEO dari JP Morgan teman-teman. Oke, CEO JP Morgan ya, Jamie Dimon ya, memperingatkan investor terhadap badai ekonomi. Jadi ini overall teman-teman ya, overall ekonomi, bukan hanya di kripto juga, tetapi saham juga ya, forex index semua kena teman-teman ya. Oke, dia memperingatkan ya investor terhadap badai ekonomi mendatang yang terpikat ya oleh berbagai tantangan. Jami menyebutkan ya bahwa badai akan dipicu oleh campuran kebijakan moneter ketat ya dan invasi Rusia ke Ukraina, keputusan The Fed untuk mengecilkan kepemilikan sekuritas di bawah program pelonggaran kuantitatif ya adalah salah satu alasan utama yang dikutip oleh Dimon teman-teman. Wow. Ini berat nih berarti ya. Badai itu ada di luar sana, di ujung jalan yang akan datang ke arah kita. Kami tidak tahu apakah itu badai kecil atau superstorm Sandy, teman-teman ya. Sebaiknya kau menguatkan dirimu, teman-teman ya. Jadi dia pun belum bisa memastikan apakah efek ini besar ya. Badai ekonomi ini akan berefek besar ataupun ya sekedar badai kecil lah, teman-teman ya. Ini baru diangkat lagi Bu sama Watcher News, teman-teman, atau Watcher Guru, teman-teman. Oke, CEO JP Morgan ini teman-teman ya, bentar saya translate lagi teman-teman ya. Bentar teman-teman ya. Oke, CEO JP Morgan mendesak para investor atau kita-kita ini teman-teman ya, untuk menguatkan diri atau siapkan mental lah ya menurutnya. CEO JP Morgan ini mendesak investor untuk bersiap menghadapi turbulensi atau ya bisa dibilang getaran atau gelombang ya, gelombang parah lah ya, yang akan datang pada hari investor JP Morgan. Dimon berbicara bahwa ekonomi Amerika Serikat sedang dibayangi oleh awan badai. Saat ini agak cerah, semuanya baik-baik saja. Semua orang berpikir The Fed dapat mengatasinya. Wow, Dimon telah mengatakan ketakutannya yang besar tentang pertempuran antar Rusia dan konsekuensi jangka panjang Ukraina. Dia menggambarkan invasi biadab sebagai bencana. Betul teman-teman, karena ini bencana, bukan bencana buat kedua negara tersebut, tapi bencana juga buat kita semua ya, para investor teman-teman ya. Potensi bagi ekonomi dunia juga ya, yang dapat menyebabkan resesi awal bulan ini teman-teman. Jadi memang agak berat memang ya, agak berat karena banyak sekali di luar sana yang memprediksi semua akan baik-baik saja, tetapi tiba-tiba datang lagi si apa namanya, konflik antara Rusia dan Ukraina. Sampai sekarang ternyata masih memanas lah di sektor ekonominya teman-teman. JP Morgan Head, oke teman-teman ya. Kita lanjut di sini. Saya agak ingin melepaskan simpanan operasional lagi yang dapat kita lakukan dalam jumlah besar untuk melindungi diri kita sendiri hingga kita dapat melayani klien di saat-saat yang buruk. Itulah lingkungan yang kita hadapi teman-teman. Jadi juga dia agak takut ya. Komentar CEO datang ketika Amerika Serikat berjuang dengan inflasi yang tinggi selama beberapa dekade, pandemi COVID-19 dan berkepanjangan yang telah mengganggu rantai pasokan, dan pengekangan ekonomi global lebih lanjut yang diberlakukan oleh invasi Rusia ke Ukraina teman-teman ya.
pemerintah Biden ya, atau Presiden Amerika saat ini ya, pemerintah Biden dan Federal Reserve ya, telah dihukum karena tidak berbuat lebih banyak untuk memerangi inflasi lebih cepat. Jadi teman-teman, kalau menurut saya pribadi ya, kita ambil overallnya teman-teman ya. Kemarin sempat terjadi COVID-19 hampir 2 tahun ya, tapi waktu itu sempat membaik teman-teman ya, sempat membaik untuk sektor ekonomi. Karena kalau kita tahu sendiri ya, Bitcoin waktu itu di 2020 ya, kalau saya nggak salah ya, 2020 bulan Maret, Bitcoin itu harganya itu rupiah ya, saya sempat lihat di Indodex waktu itu dia sekitar 83 juta sampai 100 jutaan lah. Dia bermain di harga-harga seperti itu. Nah, dan tiba-tiba 2021 ya, yang notabene-nya kita tahu sendiri itu dalam dalam guncangan COVID, dia berhasil naik teman-teman ya. Jadi saya berprediksi mungkin ya separah-parahnya guncangan global ini ya, saya bilang pandemi kripto aja ya, pandemi keuangan lah ya, separah-parahnya ini dia nggak akan bakal ke harga 2020 menurut saya pribadi teman-teman ya, karena menurut saya susah sih kalau Bitcoin turun sampai di harga 50 di harga 100 jutaan. Agak susah sih menurut saya pribadi ya teman-teman ya, ini menurut saya pribadi. Ya jadi kita harus lebih siapkan mental sih ya, siapkan mental karena apa ya, kita berpikir gini lah teman-teman ya, kita berpikir gini ya, kripto sebenarnya sudah akan membaik, kripto sebenarnya sudah akan membaik, tetapi diserang konflik Rusia, diserang COVID ya, diserang apalagi kenaikan suku bunga dari The Fed ya, diserang oleh isu dari Bank of England. Jadi banyak sekali komponen-komponen atau isu-isu atau konflik-konflik atau bisa dibilang bencana-bencana global yang bikin kripto ini merangkak agak lambat dan bahkan di saat ini masih terperosok teman-teman ya. Semoga saja ini semua secepatnya berakhir dan kita lihat apakah akan ada perkembangan dari dunia kripto dan trading lah tentunya ya, saham dan lain-lain teman-teman. Oke. Jadi masih bisa dibilang faktor fear ya, masih menguat lah ya, orang-orang belum pada berani untuk saat ini. Oke, semoga semuanya tetap baik-baik saja lah ke depan. Oke, semoga ini bermanfaat teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.